Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu salah aku. Kira kene, iki calon istrimu, Candrakirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi, Candrakirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Aku harap di kamar lain. Amin deh. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Candrakirana dengan Pangeran ini. Wahai putri, mengapa sampai mama kesel? Kenapa? Kenapa selalu Candrakirana sing untung? Wahai Dayang, ngerti ya ora caranya untuk menyingkirkan Candrakirana? Kanjeng putri, kudengar sing luar kerajaan ono dukun sing bisa wae. Bagaimana jika kanjeng putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Candrakirana? Baiklah, aku akan ketemu dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Opo sing gawe putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku duwe satu permintaan. Tolong bantu aku untuk melenyapkan Candrakirana. Yang sampean iso akan kuberi emas. Wes, apik lah. Aku iso nolongi sampean. Semua short drama hits. Nonton episode 1 sampai. Hai Candrakirana, hai Mbak. Delok kene, iki bunga yang dulu kita tanam di sana. Siapa iki Mbak? Kebetulan kamu jadi kiamas. Kutukan ini akan berakhir jika Candrakirana ketemu kalau tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, kunyakan dulu kau. Akan kuciptakan pada ayah kalau kau telah menghilang. Candrakirana yang berubah menjadi Kiomas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Apa iki? Sing berwarna emas. Aku nggak pernah delok kayak iki. Sang nenek membawa Kiomas pulang ke rumahnya. Ia merawat Kiomas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari Kiomas berubah menjadi manusia kembali. Hingga di siang hari. Sawan-sawan, aku belum menyiapkan makan sore. Sok sih rasa semua ini. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kowe cahayu? Mo, kula putri Candrakirana asal kerjaan dahan bu. Apa yang terjadi kepadamu cahayu? Candrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden ini. Untuk sampai kapan kutukan ini akan berakhir bu? Sabarlah cahayu, terus berdoa. Semoga doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari dia dan go yang mengisi selamat. Tenanglah Raja, akan aku cari Candrakirana. Kamu bawa ke seluruh pelosok negeri. Nanti sampai ketemu. Pengawal, Ini Raden, ono apa Raden manggilku? segera cari tunanganku, Candrakirana. Ini Raden.
Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Rajukut, Raden itu ada pengaku nyari Chandra Kirana. Sampaian masih ngegawe sesuatu. Oke Putri, aku ora bakal biarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Bagusan berisika. Iki aku berikan gelang, berikan ini ke Raden Inu. Iki bakal ngesake Raden Inu saat mencari Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang keberuntungan iki supaya sampean bisa memakiku. Atau Dewi Galuh? Raden, saya menarik Chandra Kirana ono sing bisa cilik nang tengah hutan. Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang. Nih Raden. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan, ia selalu kebingungan menentukan arah, hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang sangat lemas bersandar di pohon. Sampai kalau kau mbak? Sampai kelihatannya udah banget. Aku dulu mangan selama dino jak bagus. Iki dimakan bekalku mbak. Aku dulu bekal cukup nih mbak. Matur nuwun jak bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Kowe semua rusak di tanahku. Aku sebenarnya syaitan. Sopo itu mbak? Iku tuh sing ono jalan gelangmu. Tujuannya kamu nyesati sampean agar sulit menemukan kekasihmu. Terus piye? Tetap telusuri sungai iki. Kalian akan menemukan sebuah desa. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dalapan. Permisi mbok, boleh kasih minta air putih? Oh boleh, tunggu sebentar. Cayu, tolong ambilkan segelas air minum. Baik bu. Chandra Kirana? Tuan Putri, Raden Inu, Dari mana saja kamu? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas. Kemudian dia membunuhku dan ibu inilah yang telah menyelamatkanku. Apa? Kalau begitu, ayo kita pergi ke kerajaan sekarang untuk mengatakan kepada raja yang sebenarnya. Baiklah, Bu, kami izin pamit dulu. boten Mbok. Betul. Ayah, Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Raden Inu. Ini raja mengawal. dia yang telah mengutukku menjadi keong emas. Dia, kamu dia. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang ibu yang telah